وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 12.30. Akan saya mulai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Kembali lagi bersama Pesantren Lintas Tahun atau Pelitas Kuba tahun 2022. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah cukup makan siang ya? Semoga tenaganya cukup terisi kembali ya. Soalnya akan ada materi yang tidak kalah menarik, yakni materi dengan tema Rasulullah dalam berbisnis oleh Ustadz Salahuddin El Ayub. Untuk sesi ini akan dimoderatori oleh Saudara Hafian Pravianto. Pada Saudara Hafian, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih MC Mas Akbar atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita bisa bertemu di pengajian lintas tahun Pelitas Kuba. Walaupun ya kondisi pandemi dan secara online, tapi berkat segala rahmat Allah kita masih bisa bertemu untuk menuntut ilmu. Terima kasih sebesar-besarnya pada para narasumber, khususnya Ustadz Salahuddin untuk kesediaannya untuk memberikan ilmunya, dan kepada peserta atas partisipasinya. Semoga Allah membalas usaha kita semua dengan balasan yang baik. Saya Hafian sebagai moderator untuk sesi ini, insya Allah akan mendampingi Ustadz Salahuddin El Ayubi untuk membawakan materi dengan tema Rasulullah SAW dalam berbisnis. Selanjutnya, berikut saya akan membacakan profil beliau. Tunggu sebentar. Apakah terlihat? Iya, sudah terlihat. Ustadz Salahuddin El Ayubi sekarang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Ilmu Ekonomi Syariah IPB. Dalam kegiatan dakwah, Ustadz juga aktif di Mu'alaf Center Basnas dan menulis berbagai artikel karya ilmiah berkaitan dengan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sebagainya di jurnal-jurnal bidang ekonomi. Insya Allah ya Ustadz, materi akan dibawakan selama 90 menit hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat atau 14 waktu Jepang. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab 30 menit, tapi ini fleksibel ya, bisa disesuaikan. Dipersilakan juga jika ingin pada para peserta, jika ingin bertanya di tengah materi, silakan untuk raise hand. Atau jika punya pertanyaan untuk setelah materi, bisa ditulis di chat. Insya Allah nanti akan saya kerangkum dan pilah jika ada pertanyaan yang sejenis. Demikian ya, tidak usah berlama-lama dengan saya. Dipersilakan kepada Ustadz Salahuddin untuk membawakan materinya. Terima kasih. Baik. Akan saya share dari saya. Ya. Terima kasih Mas Hafian Pravianto dari Yokohama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin semua pasti menjawab ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Sekali lagi terima kasih Mas MC kita, juga Mas Muflihul Akbar tadi sudah memulai lebih dulu. Teman-teman semua, Bapak Ibu ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada hari ini
di tanggal atau hari kedua 2022. Ini angkanya bagus juga ini. Ya, tanggal 2 bulan 1 22. Berarti kalau digabung 2122. Tapi apalah arti sebuah angka? Dia akan terus bertambah sementara usia semakin berkurang. Itu kan maknanya begitu ya. Jatahnya semakin selesai. Salawat dan salam tentu saja kita perbanyak nih karena akan sering menyebut nama beliau nih, Muhammad Rasulullah SAW. Dalam hadis katakan siapa yang tidak menyampaikan salawat ketika namaku disebut, pelit dia, kata Rasulullah. Nah, jangan sampai kita ini lagi mengkaji, judulnya pun meneladani, nah gitu ya. Kajiannya meneladani, tapi namanya disebut tak bersalawat. Nah ini malaikat gemes ini lihatnya. Malaikatnya ini gemes lihatnya. Nah, kenapa kita bersyukur kepada Allah? Tidak ada yang kita harapkan selain Allah memberikan atau menjaga yang sudah kita diberi nikmatnya. Syukur-syukur kalau Allah tambah sesuai dengan janjinya di dalam Al-Quran. Ya, siapa yang bersyukur, ya maka aku akan tambah ya nikmatku kepada mereka. Dan itu sama dengan ayat wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Ya, kalau saya tidak salah ada ayat juga begitu. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi, atau kurang lebih ayatnya yang terjemahannya adalah siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk ya, jadi akan kembali kepada diri kita. Juga kita bersalawat adalah semata-mata berharap agar dapat syafaat. Karena kalau berhitung matematis, dihitung dari usia balik, plus kemudian kita mulai serius ibadah, terus serius itu belum ditambah dengan pengetahuan yang memadai, sehingga ibadah kita yang awal-awal dulu mungkin sampai hari ini juga wallahu alam nih, saya juga masih terus memperbaiki diri nih, cara-cara sholat yang benar, ya kan? Nah, boleh jadi masih kurang-kurang, sehingga agak mengkhawatirkan kalau hanya mengandalkan ibadah. Sementara dari porsi maksiat atau dosa itu udah keambil banyak. Nah, oleh karena itu kita punya satu kunci, satu harapan, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di padang mahsyar nanti, di hari pengadilan nanti, yang ikut kajian ini meneladani Rasulullah dalam berbisnis. Nanti di Yaumul Qiyamah Rasul nanya, emang pernah menyebut namaku? Oh pernah. Di mana? Waktu kajian. Kajian apa namanya? Kajian pelita, ya, pelita Renew Your Life with Sirah Nabawi. Nah, mari perbaharui hidup kamu ya dengan Sirah Nabawiyah. Dalam hal ini, dalam hal berbisnis. Saya lihat materi yang lain ada Ustadz Ustadz Happy Andi, ya, Ustadz yang lain, Masya Allah. Dan kalau saya coba buka-buka Instagramnya Pelita Sukwa, ada Ustadz, pernah juga Ustadz Agus Setiawan, ya, ada ya Dr. Agus Setiawan, luar biasa. Jadi teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu yang diberikan kepada saya 90 menit, cukup banyak gitu, cukup panjang menurut saya. Ya, saya tidak tahu slide saya ini paling berapa ya, kalau dikurangi antara judul sama terima kasih, ini ada 11 dikurangi 2 berarti cuma 9. Nah, cuma 9 berarti satu slide 10 menit. Tapi kan udah kepotong sama mukadimah. Ya, oke. Mudah-mudahan kita bisa sampai dan ada diskusi setelah itu. Tapi saya suka atau menawarkan ini usulan saja, jika ternyata di antara teman-teman ada yang ingin bertanya di tengah-tengah kajian dan terhalang dengan video atau suara secara langsung pun, maka bisa dituliskan di kolom chat ya. Saya pun kan akan melihat chat itu. Ya, kalau saya bisa langsung jawab, saya jawab. Gitu ya. Baik. Kita coba mulai. Silakan di next. Saya PDF itu. Insyaallah. Itu jangan dilihat gambarnya, karena tidak ada waktu lagi menyesuaikan gambar.
Jadi cuma mengambil settingan ininya kiri kanannya supaya tinggal ngisi-ngisi tulisannya aja. Gambar saya udah nggak nyari lagi, jadi nggak ada hubungan tuh gergaji ya. Gergaji. Jadi agenda kita akan bicara ada 3 poin yang utama. Jadi mukadimah, 3 poin utama, lalu kesimpulan. Jadi kalau tadi judul sama terima kasih sudah dikurangi 2, nah ini juga harus dikurangi. Berarti slide materi kita total 11 kurang 3 cuma 8. 8 slide. Nah, itu 8 slide aja. Ya. Nah, apa yang pertama? Nah, next. Yang pertama, kita langsung saja. Jadi yang pertama ini mukaddimah. Saya ingin menyampaikan karena di TOR yang saya terima itu kan saya diminta Ustadz tolong sampaikan kondisi perdagangan ya, tijaroh ya, bisnis di tanah Arab sebelum Islam hadir. Nah, kalau sebelum Islam hadir kan panjang tuh. Nah, yang paling terkenal ya jahiliyah, jahiliyatul Arabiyah. Ya, kebodohannya orang Arab. Nah, jahiliyah itu di masa itu kita bisa lihat menjadi atau kita bisa bagi menjadi 4. Nah, ini mukadimah ini. Supaya kemudian kita tahu betul bahwa apa sih Arab jahiliyah. Jadi yang pertama adalah bicara kejahilian yang pertama itu soal keyakinan. Ya, soal keyakinan. Jadi itu bisa kita lihat misalnya di ayat Ali Imran 154. Ayat Ali Imran 154 itu kan ada kata-kata jahiliyah. Ya. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi. Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepadamu min ba'dil ghammi amanatan nu'asa, kantuk ya, yaghsha ta'ifatun minkum, kantuk yang meliputi sebagian daripada kamu. Ya, jadi ini pas ayat ini kalau sudah ngantuk-ngantuk begini ini berarti ayat perang Badar. Ya, ini waktu perang Badar nih. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Sementara sebagian lagi di antara kalian itu cemas terhadap diri mereka karena memang 300 melawan 1000, 3 kali lipat. Di perang Badar itu luar biasa. Jadi kondisi waktu itu sebahagian dikasih ngantuk, sebahagian lagi kecemas. Nggak tahu juga, saya belum dapat jawaban yang bisa pas bahwa kenapa dikasih ngantuk sebagian, dikasih tidak ngantuk sebagian, ya. Nah, yazunnuna billahi, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah. Berarti mereka ini sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Kan yazunnuna mereka, ya kan gitu ya. Ini ayat bicara soal perang Badar. Jadi sebagian sahabat itu ada yang mereka menyangka atau berprasangka kepada Allah dengan sangkaan zannal jahiliyah, dengan sangkaan jahiliyah. Nah, itu kata jahiliyah itu ada di ayat ini, Ali Imran 154. Nah, betul bahwa asbabun nuzul ayat ini ketika perang Badar, situasi genting, ya, perang Badar di mana betul-betul luar biasa. Salah satu bentuk sangkaan jahiliyah, model-model menyangkanya orang jahiliyah itu, termasuk yang dalam perang itu, adalah dugaan bahwa kemenangan akan diperoleh tanpa usaha. Ya, cukup dengan nama Islam yang mereka sandang. Dan bahwa agama yang benar pasti menang walau tidak diperjuangkan. Nah, ini yang disebut oleh para ulama dengan jahiliyatul akidah. Nah, jahiliyatul akidah, ya, kejahiliahannya orang-orang Arab waktu itu. Ya. Jadi menyangka menang itu tanpa usaha. Sama dalam berbisnis. Ya, atau bahkan kemudian bisa jadi ketika dia mulai berbisnis, ya, lalu dia mengikuti semua yang harusnya dia lakukan, membaca bismillah, bersedekah, bayar zakat, tidak mengambil harta yang haram, cara-cara yang bersih, yang lurus, ya kuliahnya juga benar, ya kan, nggak nyontek dan lain sebagainya, berusaha dengan keras, lalu hasilnya tidak didapatkan dengan maksimal, mulailah muncul sangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ini akidah yang harus kita pegang juga. Jangan sampai kita memang jahiliyatul Arab sudah lewat. Tapi boleh jadi dampak atau efek atau kesan daripada yang dimaksud dengan keyakinan jahiliyah itu adalah ini salah satunya. Kita menyangka bahwa kalau sudah kita usaha pasti berhasil. Kalau saya setuju bahwa usaha akan berhasil itu kalau dalam dasar semangat oke. Tetapi kita tidak boleh melupakan yang disebut dengan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu? Itu muslim. Itu muslim. Maka dalam berbisnis seorang muslim harus kuat pegangannya, mentalnya. Ya, mentalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian Allah uji lalu kemudian akhirnya berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Di jahiliyatul akidah, ya, jahil kepada soal keyakinan. Yang kedua, jahilnya orang-orang Arab dulu itu sistem hukum. Itu ada di Al-Maidah ayat 50. Afa hukmul jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka pengenin? Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin, tentu saja. Al-Maidah 50. Nah, di sini sistem hukum jahiliyah itu kita tahu, ya, sebuah sistem yang disusun berdasarkan hawa nafsu. Ya, kalau dilihat nanti kita lihat ya contoh-contoh, tapi secara garis besar memang waktu itu kapitalisme luar biasa. Orang-orang kaya membuat sistem di mana mereka semakin kaya sehingga akhirnya dengan secara tidak langsung terjadilah perbudakan, dan perbudakan itu juga sangat luar biasa, ya, hanya segelintir orang yang bisa mengontrol Mekah, ya, semua undang-undang aturan yang mereka terapkan adalah berdasarkan keinginan supaya memuluskan apa yang mereka inginkan, seperti itu. Luar biasa, ya, sampai-sampai kemudian dalam persoalan Tuhan pun mereka buat jadi patung-patung, ya, karena mereka tahu. Jadi begini ya, cukup menarik ya, bagaimana awal mula patung itu muncul di Ka'bah, ya. Sejarah mencatat bahwa itu memang kakek-kakeknya di atasnya Nabi, di atasnya Abdul Muthalib, ke atas sana itu. Bagaimana mereka itu ke Syam dulu, lalu kemudian di Syam itu beredar patung-patung, mereka bawa satu patung, ya, waktu itu masih sedikit, ke Ka'bah. Dengan apa? Asumsi bahwa kalau di ayat Al-Quran itu diinformasikan alasan mereka bawa patung itu liyuqarribuna ilallahi liyuqarribuna indallahi zulfa. Hanya supaya patung itu mendekatkan kami kepada sisi Allah. Itu awalnya. Nah, ternyata teman-teman dirahmati Allah, dari akidah bergeser ke bisnis. Apa itu bergeser ke bisnis? Patung-patung itu dijual beli. Jadi orang yang mau datang ke Ka'bah itu sebagian besar jualan ngebeli patung. Apalagi kalau patungnya dibuat di pinggiran Ka'bah. Kan dalam dunia bisnis juga ada satu pattern ya yang kita kenal, bagaimana jualan itu kalau sudah disentuh dengan sentuhan agama dia akan memberikan nilai tambah. Makanya jangan heran sekarang kalau kemudian misalnya madu itu langsung ditambah, ada madu habat sauda sebagai hadis Rasulullah SAW. Apalagi jangan-jangan sampai jilbab juga, saya nggak tahu jilbab yang model jilbab halal, jilbab haram, ya. Atau makanan itu kalau dibawa ke isu agama, jadi dia menaikkan edit value-nya itu naik dia. Jadi orang membeli itu bukan hanya sekedar untuk membeli zat atau rasa dari makanan itu sendiri, tetapi juga adalah ingin membeli nilai agama yang ada di situ. Makanya jangan heran kalau kemudian ini juga jadi hati-hati bagi kita, ya. Mungkin pernah mendengar kasus kejadian Kampung Korma, pernah dengar nggak di Indonesia? Kampung Korma, perumahan syariah, ya kan? Yang pakai nama perumahan syariah terus menjual kafling kebun kurma, ternyata apa? Investasinya bodong. Nah, itu kan akhirnya nama Islam yang tercoreng. Padahal boleh jadi itu oknum. Dan memang kalau kita lihat, saya kalau ditanya soal
perumahan yang berlabel syariah, saya selalu bilang secara rukun fikih terpenuhi. Ada penjual, ada pembeli, ada tanahnya. Walaupun tanahnya itu masih harus kita pertanyakan. Kenapa? Karena biasanya saya teliti, tanah yang dijadikan itu biasanya belum murni milik pengembang atau developer. Itu biasanya baru sebatas, nauzubillah, baru pinjam kepada pemilik tanah. Belum lunas seluruhnya. Ya kan? Seperti itu. Itu ada. Ada penjual, ada pembeli, ada tanah, ada harga. Clear. Dari segi itu semua terpenuhi jual beli sah. Tetapi ada satu hal yang terlewati, yaitu soal resiko. Resiko kalau pengembangnya tidak jadi meneruskan, siapa yang akan mengembalikan uang itu? Resiko orang yang developer itu pergi lari. Atau juga resiko dari kalau rumah itu sudah jadi dan dibeli oleh konsumen tapi tidak pakai kredit, belum lunas, lalu kemudian dia mengalami hambatan ekonomi, akhirnya dia tidak bisa melunasi. Nah, resiko itu siapa yang harus menanggung? Nah, saya kira itu nanti kalau ada pertanyaan itu akan kita perdalam lebih jauh lagi. Tapi saya ingin bilang bahwa artinya Ka'bah Mekah saat itu sistem hukum yang terjadi adalah sistem yang berdasarkan hawa nafsu, termasuk sampai kepada menyentuh dalam soal bisnis yang dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Karena itu kita mesti hati-hati itu. Kalau sudah ada unsur-unsur label-label agama, harus hati-hati betul. Jangan sampai ternyata itu hanya sekedar label, lalu kemudian kalau ada masalah yang tercoreng adalah Islam itu sendiri. Yang ketiga adalah perilaku. Nah, kalau ini kita nggak usah bahas ini. Ini sudah kita tahu ini perilaku jahiliyah itu luar biasa. Ya, saya atau kita punya catatan ya, misalnya bahwa bagaimana model-model pernikahan di Arab jahiliyah itu, nauzubillah min zalik ya, sampai kemudian sesuatu yang tidak make sense, yang bagaimana anak berhubungan dengan ibunya atau seorang istri dijual untuk semata-mata mendapatkan keturunan dari bibit orang lain. Banyak model-model pernikahan yang tidak bisa diterima dengan akal sekalipun. Nah, dalam soal perilaku jahiliyah ini ada di surat Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna min buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti mana orang-orang jahiliyah. Jadi di Ka'bah itu catatan sejarah mencatat dulu orang-orang Arab jahiliyah itu beribadah tawaf di Ka'bah itu sambil bertelanjang. Ya, dengan asumsi atau dengan alasan bahwa pakaian yang ini agak menarik ya. Di satu sisi mereka melakukan perbuatan yang tercela, tapi filosofinya kayak masuk gitu loh. Mereka bilang begini, pakaian yang kami pakai ini adalah pakaian yang boleh jadi diikuti dengan benda-benda atau uang atau harta yang tidak halal. Maka kami ingin menghadap Tuhan kami dengan penuh kesucian. Maka biarlah kami telanjang. Nah, di satu sisi benar. Nah, ternyata yang jahiliyah model begitu terjadi. Masih ada hari ini. Aliran-aliran sesat, ya, ajaran-ajaran sesat, itu begitu. Mereka motif itu kejadian. Jadi kalau lagi ibadah telanjang aja. Telanjang aja dengan asumsi bahwa tadi mau menghadap dengan sebersih-bersihnya. Nah, yang terakhir adalah watak. Nah, jahiliyah itu watak termasuk soal watak ini, perilaku dan watak ini memang hampir mirip. Watak bisnis, saya kira kita sudah tahu bersama ya. Ini kalau kita bicarakan semua bagaimana kemudian tadi perbudakan ya, terus riba ya, dan lain sebagainya. Ya, jahiliyah itu ada di ayat Al-Fat, surat Al-Fat ayat 26. Izja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Dan ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Jadi orang sombong itu jahil ya dalam ayat ini. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi walaupun jahiliyahnya Arab waktu itu, catatan-catatan sejarah juga sempat merekam bahwa orang-orang Arab waktu itu masih menyimpan beberapa
watak atau perilaku yang terpuji. Sebagai contoh misalnya, mereka itu jujur ya, katanya jujur ya, ada catatan, menepati janji, menghormati tetangga, melindungi tamu, sabar, tahan uji, pemberani, pantang mundur ya, dan sifat-sifat lainnya. Ya, ini apa namanya? Bahkan ada satu buku ya, ditulis, yang nulis orang Jepang malah ini, Toshihiko Isutsu. Ya, bukunya itu Ethico Religious Concept in the Quran. Ya, terjemahkan ke bahasa Indonesia, etika beragama dalam Al-Quran. Ya, Toshihiko itu merangkum setidaknya ada 5 kebaikan atau sifat baiknya masyarakat Arab yang kemudian mereka sebelum Islam lalu mengalami Islamisasi. Ya, kemurahan hati, keberanian, kesetiaan, kejujuran, dan kesabaran. Ya, nah, oleh karena itu jangan salah, ada hadis Nabi, supaya jangan salah paham juga. Nabi pernah bilang begini, kalau kalian pergi bepergian, maka angkatlah pemimpin di antara kalian yang safar itu min Quraisy. Coba. Hadis itu bunyinya begitu, angkat pemimpin di antara kalian dari Quraisy. Sekarang kita tanya, orang Quraisy mana yang dimaksud oleh hadis itu? Ya kan? Dan kalau kemudian kita tanya lagi, bukankah orang Quraisy itu jahat-jahat, rusak-rusak? Sebenarnya yang Nabi maksud dengan memilih orang Quraisy itu adalah pilihlah yang mana dalam diri pemimpin yang kamu mau pilih itu tersimpan dan terdapat di dalam dirinya sifat-sifat mulia orang Quraisy. Apa itu sifat-sifat mulia? Tadi Toshihiko bilang, berani. Kalau dia sudah bilang ini adatnya orang Arab, kalau dia bilang, waktu itu Nabi Muhammad dalam catatan sejarah juga pernah minta perlindungan loh sama kabilah, yang mana kabilah itu masih belum Islam. Dan ketika Nabi Muhammad SAW minta perlindungan, dilindungi betul-betul. Dan itu harga diri bagi setiap kabilah. Mereka bilang, ini dalam melindungi kami. Siapa yang coba-coba berhadapan dengan kami langsung? Subhanallah. Ya, jadi ada watak-watak yang tersisa keberanian dan sifat-sifat terpuji lainnya. Baik. Itu yang bisa disampaikan pada slide yang pertama, mukadimah, cukup panjang. Ya, nah kita masuk kepada yang kedua, yaitu perdagangan sebelum Arab. Ya, perdagangan Arab sebelum Islam maksudnya. Jadi ada satu buku ya, saya searching buku itu, Islamic Economic, A Short History ya, ekonomi Islam dalam sejarah yang pendek ya, itu ditulis seorang Islam ya, Irak kalau nggak salah saya itu namanya itu. Tapi Muslim, seingat saya, mengatakan bahwa kalau dilihat memang dari segi geografis dulu ya, ini Mekah itu terletak di satu lembah yang memang aslinya tidak punya tanam-tanaman, teman-teman. Jadi kering ya. Memang kita tahu itu ya. Makanya doa Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran kan ada tuh, waktu meninggalkan Siti Hajar kan ya. Meninggalkan Siti Hajar dan calon bayi Ismail ya. Sudah lahir Ismail. Lahir Ismail sudah ya, ditinggalkan waktu itu. Kan doanya Nabi Ibrahim begini. Rabbana inni askantu min zurriyati, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku biwadin, di sebuah lembah, ghairi zi zar'in, yang tidak punya tanaman, inda baitikal muharram, di rumah engkau yang dihormati ini, yaitu Ka'bah. Jadi memang begitu ya, begitu keadaan Arab waktu itu. Sehingga apa yang terjadi, teman-teman dirahmati Allah, orang-orang Arab yang ada di Mekah, mereka mencari alternatif lain. Apa alternatifnya? Dagang. Dan nama istilah Quraisy itu sendiri terambil dari kata takarrush. Apa itu takarrush? Takarrush itu bermakna at-tijarah, dagang. Nah, kenapa bisa pilihan alternatifnya dagang? Ternyata lagi-lagi dari segi geografi, kota Makkah itu adalah daerah yang sangat strategis sebagai jalur transit perdagangan. Bahkan ya, sebelum ditemukannya ada namanya jalur Tanjung Harapan sama Terusan Suez, jalur Arab ini merupakan jalur potensial ya untuk distribusi bahan pokok ke Eropa. Maka waktu itu kalau kita nonton filmnya Sultan siapa yang di Turki? Saya lupa lagi namanya itu. Yang berencana membuat rel kereta api dari mana?
menuju Madinah, tapi dari Turki sampai ke Madinah itu pernah. Hijaz, Madinah waktu itu ya. Jadi Mekah ini menjadi jalur sebelum kemudian terusan Suez yang ingin ditembuskan dulu itu muncul ya. Jadi dari Mekah ke Damaskus, seterusnya ke daratan Eropa. Dari Mekah ke Persia, dari Persia ke Kabul, ke Kashmir, ya, bahkan ke Xinjiang, ya, sampai ke Kanton, ya, akhirnya nanti tembus ke Melayu. Jadi memang ini Mekah ini luar biasa, ya. Maka akhirnya oleh orang Quraisy itu direkam dalam Al-Quran di surat yang antum semua baca ini, li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Jadi ada dua jalur perdagangan, yaitu jalur syita musim dingin, itu kemana mereka? Ke Yaman. Dan jalur saif musim panas, mereka kemana? Ke Syam, ya, ke Syam. Syam itu Suriah. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping bahwa secara rute atau secara demografis Mekah ini luar biasa strategis, ada Ka'bah di situ. Apa ini Ka'bah ini? Ka'bah ini punya, kita tahu, Ka'bah ini potensinya strategis banget. Dari Asna, itu yang saya bilang tadi, bagaimana kemudian yang namanya keyakinan, nilai-nilai keagamaan itu bisa membuat value added terhadap bisnis. Jadi saya kira itu berjalan seiringan ya. Waktu Quraisy kemudian mereka berhasil dalam bisnis, sebenarnya ada hal-hal lain yang belum saya sampaikan. Jadi yang pertama kali membuka jalur-jalur perdagangan, termasuk menjalin kerjasama keamanan, itu adalah suku Quraisy, nenek moyangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu mereka kemudian mendapatkan tempat yang terhormat di dalam pandangan orang-orang Arab waktu itu. Sehingga jangan salah, Ka'bah itu yang menjaga adalah dari suku Quraisy, ya kan? Nah, kita tahu ketenaran Ka'bah membuat seorang yang bernama Abraha itu kesel. Abraha itu ada di Yaman. Yaman itu jalur perdagangan juga. Dia pengen orang-orang tidak ke Ka'bah dulu, ke Yaman dulu jadi pusat dagang. Nah, akhirnya dia bikin satu bangunan berdasarkan keyakinan juga. Kira-kira begitu. Tapi ternyata tidak dapat. Tidak nyampe feed-nya itu, nggak terkenal, nggak heboh gitu loh. Subscribe-nya sedikit gitu loh, orang suka gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Dia kesel, dia marah, dia kirim pasukan gajah, maka turunlah ayat yang kita kenal dengan surat Al-Fil. Nah, surat Al-Fil itu datang dan turun setelah surat Quraisy. Saya tidak tahu ya, coba dipastikan di Quran susunannya. Lebih dulu mana? Quraisy dulu atau Al-Fil, atau Al-Fil dulu baru Quraisy? Jangan-jangan Quraisy dulu baru Al-Fil. Saya lupa tuh ya. Tapi artinya Raja Abraha berusaha menghancurkan Ka'bah. Tapi kan Allah yang jaga, ya. Memang ada Abdul Muthalib, tapi waktu itu kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, dia ungsikan semua penduduk Mekah ke gunung, lalu dia semua harta benda, kambing, domba diselamatin, lalu kemudian ketika datang Raja Abraha ketawa ketiri. Dia bilang, "Hei, wahai Abdul Muthalib, segitu doang keyakinanmu, fanatikmu terhadap Ka'bah yang begitu kalian agung-agungkan ini. Aku datang, kalian kok pergi melarikan diri. Mana kalian punya heroisme menjaga Ka'bah?" Kata Abdul Muthalib simpel, "Wahai Abraha, saya selamatkan diri, selamatkan masyarakat saya, selamatkan harta, karena memang itu tanggung jawab saya. Yang saya tahu," kata Abdul Muthalib, "Ka'bah ini bukan saya yang jaga, ada Tuhannya yang menjaga." Nah, akibatnya kita tahu. Jika gajah-gajah itu mau ke sana, malah tidak bisa, kacau balau, ditambah lagi dengan burung ababil. Nah, gagallah Abraha. Ketika kegagalan itu didengar dan diulang-ulang cerita itu seantero Jazirah Arab, membuat kedudukan Quraisy itu semakin harum namanya. Ya, semakin mewangi, semakin terhormat. Nah, oleh karena itu, kemudian akhirnya perdagangannya berkembang. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, perdagangan yang dilakukan oleh Quraisy ya dalam waktu yang sekitar itu memunculkan 3 situasi keuangan. Situasi yang pertama adalah ya karena ini dagang, terjadilah yang namanya supply demand ke uang ya. Ada orang yang butuh uang, ada orang butuh barang, ada jual beli terjadi.
Sehingga apa? Bahkan sampai kepada tahap ya, kalau saya buka itu buku-buku tadi yang saya coba baca, ternyata memang perdagangan yang jalur-jalur ke Yaman, jalur-jalur ke Syam itu ternyata apa? Menimbulkan atau membuat satu awal mula terjadinya apa? Perkongsian dagang. Ya, terjadi perkongsian dagang di antara kabilah-kabilah yang ada. Ya, jadi mereka itu termasuk Nabi Muhammad SAW ketika nanti kita bahas soal apa yang dilakukan Nabi sebelum beliau diangkat jadi Nabi, ya, sebelum kerasulan itu datang. Nabi Muhammad SAW termasuk ikut dalam rombongan kafilah-kafilah dagang. Dan ternyata juga pernah bersama-sama Abu Bakar. Dan usia Abu Bakar dengan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW itu cuma terpaut sekitar Allahumma shalli ala Muhammad 6 apa 2, saya lupa tuh. Pokoknya nanti kita lihat catatan itu. Saya bacanya baru beberapa waktu yang lalu. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi model-model itu dipilih oleh orang Quraisy. Ada orang-orang yang duitnya cuma sedikit ya. Ada juga yang banyak ya. Yang sedikit ya, mereka kemudian bersama-sama tuh dengan modalnya mereka disertakan. Nah, akad-akad model mudharabah itu sudah ada di zaman pra-Islam ya. Jadi yang pemilik modal memberikan uangnya ke kafilah, ada orang-orang yang ditugaskan khusus untuk menjual, termasuk Nabi Muhammad SAW pernah menjadi utusannya Khadijah ya binti Khuwailid supaya menjadi memutar uang, menjual dagangannya Khadijah di Syam, di Suriah waktu itu. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau terjadi kerugian, maka masing-masing pihak akan menanggung kerugian tersebut. Dan ini pernah dilakukan Nabi sekali lagi kerjasama dengan Khadijah. Itu ya. Yang pertama jadi ada namanya permintaan dan penawaran keuangan. Ada terjadi modal usaha gitu. Yang kedua ada namanya kemunculan bukan money changer. Muncullah orang-orang yang yang menyediakan pinjaman-pinjaman. Nah, kira-kira itu asal muasal rentenir, riba kemudian berkembang di seantero Ka'bah. Ya memang waktu itu jangan salah, Yahudi sudah lebih dulu bercokol di Madinah, sudah lebih dahulu bercokol di Mekah. Jangan salah, ada terutama di Madinah, karena dalam kitab Taurat mereka tertulis bahwa Nabi yang terakhir itu akan muncul dari daerah sekitaran situ. Maka mereka berhijrah dan mereka berharap dari perut wanita-wanita mereka itu lahirlah Nabi yang mereka tunggu. Tapi sayang, yang lahir malah dari Quraisy. Dan Yahudi sudah dicatat dalam Al-Quran, dalam sejarah, mereka mempraktekkan amalan riba. Nah, dengan perdagangan tadi yang berkembang pesat, institusi keuangan rentenir itu muncul dengan sendirinya, ya. Di mana ada gula, di situ ada semut. Kira-kira begitu ya gambaran waktu itu, ya. Nah, yang ketiga, implikasi yang ketiga dari perdagangan yang terus-menerus berkembang itu terjadi kebutuhan terhadap asuransi. Jadi ternyata teman-teman dirahmati Allah, kafilah-kafilah dagang itu kan ada yang kadang-kadang diganggu, kadang-kadang mendapatkan serangan. Nah sebelum kemudian mereka berangkat, itu ada dana seperti asuransi di mana mereka saling berkongsi untuk kemudian menutupi kehilangan barang dagangan atau apa-apa yang terjadi selama perjalanan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di slide ini soal bagaimana perdagangan Arab Islam. Memang kita khususkan kepada perdagangan saja karena kalau kita mau bicara secara luas bagaimana pertanian, bagaimana saya baca itu ada pertanian, ada beberapa yang lain-lain. Memang kalau kita lihat kalau pertanian sama perkebunan bukan di Mekah dia di Madinah. Madinah memang jauh lebih subur tanahnya daripada Mekah. Ya, oleh karena itu korma-korma itu di sana di Madinah ya, kebun korma itu. Baik, kita lanjut. Next. Nah, ini sedikit ya pasar pra-Islam ya. Jadi ada pasar ya, ada pasar bahkan bisa dibagi beberapa pasar itu ya. Ada pasar yang tunduk pada otoritas asing, ada pasar yang dikendalikan sepenuhnya oleh bangsa Arab, ada pasar campuran. Tapi yang penting yang substansinya, yang paling substansial esensialnya adalah di mana terjadi begitu ya. Memang tidak bisa menolak
bagaimana kemudian ketika manusia itu menetap di satu tempat, lalu kemudian berpindah yang tadinya model manusia itu berpindah-pindah, lalu kemudian mereka memilih menetap seiring dengan teknologi, skill manusianya itu yang bertambah, ada yang jadi pertukangan, ada yang jadi begini, lama kelamaan terjadi diferensiasi atau terjadi sub kerja keahlian masing-masing dalam masyarakat. Lalu setelah itu terjadi secara sendirinya kebutuhan terhadap orang lain itu otomatis ada, ya. Maka barter itu lahir, pasar itu lahir, ya. Pasar itu sebagai tempat untuk orang tukar menukar apa yang mereka inginkan. Barter, ya, awal mulanya begitu. Lalu kemudian meningkat menjadi ada mata uang, ya. Meningkat dari mata uang emas, perak, kemudian sekarang kita lihat menjadi kertas. Nah, teman-teman dirahmati Allah, dan ternyata waktu Rasulullah SAW pertama kali hijrah ke Madinah, institusi kedua yang dibangun oleh Rasulullah SAW setelah masjid itu ternyata adalah pasar, ya. Adalah pasar. Kenapa pasar? Pertanyaannya bukan selain kenapa pasar, itu tadi sudah kita jawab. Pertanyaannya, emang di Madinah nggak ada pasar? Ada. Dan ternyata pasar yang ada di Madinah ada 4 ya. Ada pasarnya Bani Qainuqa, ada pasar Nabiz, ada pasar Bani Nadir, itu Yahudi semua 4 itu, ya. Dan ternyata Rasulullah SAW dalam kondisi Madinah yang sudah punya pasar, Rasulullah SAW memberikan perintah kepada para sahabat kaum muslimin untuk tetap mendirikan pasar sendiri. Nah, ini kalau tidak membaca sejarah dengan tepat, nanti akan menjadi satu statement atau jadi satu pandangan bahwa yang namanya Muhammad itu adalah seorang yang suka bikin onar, anti stabilitas, anti status quo. Apa itu? Orang udah punya pasar, kenapa bikin pasar lagi? Kira-kira kan begitu logika sederhananya. Nah, sebenarnya itu bisa kita jawab sangat-sangat simpel. Nabi kita itu bukan orang yang suka campur tangan tanpa sebab, ya. Termasuk dalam bicara pasar ini. Kalau dalam kasus ini ya kelihatannya memang Nabi seolah-olah ingin menandingi 4 pasar itu, tetapi kalau kita buka cerita-cerita riwayat-riwayat yang lain, maka kita akan menemukan di mana waktu Madinah terjadi kenaikan harga gandum, seperti sekarang ini Indonesia ini sekarang telur ini lagi mahal banget ini. Telur minyak ini naik sekarang ini. Nah, ketika terjadi harga telur atau harga gandum waktu itu naik di Madinah, kan orang-orang pada datang ke Rasulullah SAW, rakyat, masyarakat. Wahai Rasul, ini para pedagang ngejualin gandum sebagai bahan pokok kebutuhan makanan, bahan pokok loh. Itu mereka sudah jual dengan harga yang begitu tinggi, kami nggak sanggup untuk membeli dan memberi makan keluarga kami. Kirain Rasulullah akan bantu, akan bilang begini, pedagang, turunin harga. Ternyata Rasulullah SAW tidak melakukan hal demikian. Rasul malah bilang, saya tidak mau ikut campur tangan. Bahkan beliau tambahkan lagi dengan kalimat, saya tidak mau di yaumul qiyamah nanti saya dituntut oleh para pedagang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini kan 2 cerita yang bertolak belakang. Tadi cerita awal Nabi campur tangan, sudah ada 4 pasar di Madinah, kenapa bikin pasar lagi? Tapi sekarang cerita yang yang berikutnya, gandum naik, orang kelaparan, orang nggak sanggup beli, disuruh untuk nurunin harga, kenapa Nabi nolak? Ternyata jawabannya simpel. Harga-harga yang naik harga-harga gandum yang naik saat itu adalah karena terjadi dengan sangat-sangat normal. Apa yang normalnya? Memang pasokan panen gandum waktu itu gagal sehingga supply ke Madinah itu sedikit sementara demand tinggi. Rumus ekonominya mengatakan ketika demand-nya tinggi, supply-nya rendah, maka otomatis harga itu tinggi. Kan begitu. Tapi tidak mau campur tangan. Kenapa? Nah, harga itu harga normal, memang mahal, tapi itulah faktanya. Penyebabnya asli tidak dibuat-buat, tidak ada mafia, tidak ada korporasi yang dengan sengaja membuat harga itu dimain-mainkan. Seperti mana kalau kita lihat hari ini fakta kita di Indonesia yang namanya ayam dan turunannya kayak telur hari ini itu sangat bisa dikontrol oleh orang-orang, bahkan ada yang bilang cuma dua perusahaan besar di Indonesia yang kalau mereka duduk sore-sore hari kayak nanti sore mereka duduk berdua sambil minum teh, makan kue, mereka bilang yuk kita bikin harga besok turun atau naik, terjadi itu barang. Nah, itu tidak
tidak dialami waktu gandum naik. Nah, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada yang bertanya, kenapa Nabi SAW tetap membangun pasar pada saat Madinah waktu itu sudah punya 4 pasar? Jawabannya cuma satu. Pasar-pasar yang terjadi, pasar-pasar yang ada, yang dikuasai oleh Madinah pada waktu itu adalah pasar-pasar yang diliputi atau diisi dengan hal-hal yang dilarang dan merugikan orang banyak. Dilarang agama, tidak sesuai dengan Islam, dan membuat kezaliman kepada orang lain. Apa itu? Di situ ada riba, di situ ada model-model jual beli yang mungkin nanti akan kita bahas juga. Tetapi saya kira tidak menjadi terlalu menjadi sesuatu yang unik. Kenapa? Karena juga sudah kita tinggalkan sebenarnya itu. Model jual beli mula masa. Jadi kalau orang pegang itu kain langsung otomatis harus bayar. Atau ada namanya jual beli melempar. Jadi kalau dia lempar batu, maka barang itulah yang menjadi miliknya. Ada unsur-unsur judi, ada unsur-unsur khimar, ya perjudian, ada unsur-unsur maisir, judi di situ. Jadi model-model pasar waktu itu memang transaksi-transaksi yang dilakukan penuh dengan kezaliman, ketidakseimbangan informasi, ya termasuk jual beli yang dilarang jahiliyah itu adalah yang namanya talaki rukban. Bagaimana para pedagang-pedagang pasar di kota itu menunggu para petani-petani yang mau masuk ke kota, mereka tunggu di border-border itu, di pinggir-pinggir pintu masuk, lalu mereka minta supaya para petani itu menjual barang sama mereka dengan membuat informasi yang salah. Mereka mengatakan, inilah harga yang akan kamu dapatkan juga kalau kamu ke pasar sana. Jadi mending daripada kamu masuk, mending kami yang beli. Ternyata itu informasi yang salah. Dan di dalam bisnis Islam salah satu hal yang dilarang adalah yang tidak boleh dilakukan itu adalah ketika terjadi informasi yang tidak berimbang. Istilah Inggrisnya itu ya, ketidakseimbangan informasi. Jadi kalau kita jual beli barang, lalu kemudian penjual tahu harga barang sementara pembeli nggak tahu harga barang, dan penjual tahu akan ketidaktahuan pembeli, maka dia kemudian menaikkan harga semena-mena. Nah itu juga dilarang. Asymmetric information. Jadi asymmetric information tidak boleh. Nah, di dalam saham, di dalam permainan saham, salah satu unsur yang kemudian membuat saham itu termasuk menjadi objek yang cukup dilarang dalam Islam itu adalah karena terjadi asymmetric information. Bagaimana satu saham itu digoreng-goreng supaya kemudian menjadi saham yang baik padahal biasa-biasa saja, dan seterusnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita next. Ini tambahan saja. Saya juga saya juga bertanya-tanya kenapa harus saya sampaikan cerita ini. Ini adalah kalimat Nabi untuk ketika beliau mengomentari yang namanya hilful fudul. Jadi ada dulu di zaman sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul di Arab itu ya, ada namanya hifzul fudul. Jadi hifzul fudul itu adalah perjanjian di antara 5 suku dari kabilah Quraisy, Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Asad, Bani Zuhra, Bani Taim. Ya, kenapa? Nah ini yang, sekarang baru saya ingat kenapa hilful fudul ini perlu saya sampaikan agar refreshing juga kita ya. Ada cerita sejarah yang bisa kita ambil bahwa di hilful fudul ini ceritanya adalah ketika seseorang dari sebuah suku yang bernama suku Zubaid. Suku Zubaid ini datang ke Mekah, dia bawa barang dagangan. Lalu ada seorang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahami. Dia beli barangnya Zubaid tadi, orang-orang suku Zubaid tadi. Tapi ketika barang itu sudah dia dapat, dia tidak bayar. Maka penjual tadi mengadukan itu urusan diadukan kepada Bani Abduddar, kepada Bani Makhzum, Bani Jum'ah, beberapa Bani yang lain. Tetapi ternyata suku Bani-Bani yang diaduin tadi itu tidak ada yang menggubris. Nah, maka orang dari suku Zubaid itu yang dizolimi tadi, itu dia naik ke atas gunung namanya Gunung Abu Qubais. Disitulah dia teriak. Dia sebutkan apa yang dia alami. Nah, waktu dia lagi teriak-teriak begitu, lewatlah seorang bernama Az-Zubair bin Abdul Muthalib. Siapa Zubair bin Abdul Muthalib? Paman Nabi. Kan Nabi itu punya paman, ada Zubair, ada Abbas, ya. Termasuk ayah Nabi kan Abdullah, gitu. Semuanya anaknya Abdul Muthalib. Nah, ketika dia mendengar itu, dia berkeinginan. Nah, ini wataknya orang Arab walaupun sebelum Islam datang. Wataknya orang Arab itu tidak bisa melihat. Memang kadang-kadang
di satu sisi mereka melakukan kezaliman kepada orang lain, tapi di sisi lain ada aura-aura heroisme, bagaimana ingin memberikan, melindungi. Nah, itu kayak kita tidak bisa menjelaskan secara tepat ya. Kenapa? Karena ini sudah masuk ranah sosiologi, ranah perilaku seperti itu. Ya. Nah, artinya apa? Dia ingin melindungi, dia ingin mengembalikan hak orang tersebut. Maka dia akhirnya kemudian membuat lobby-lobby, berkumpullah suku-suku di rumah Abdullah bin Jada'an, ya, di itu pimpinannya Bani Tamim. Mereka kemudian bersumpah dan saling mengikat janji agar tidak ada lagi di kota Mekah orang yang dizolimi, baik itu penduduk Mekah itu sendiri ataupun yang lain, kecuali kemudian orang yang dizolimi itu akan ditolong dengan benar. Nah, ini kita tahu asbab atau sebabnya kenapa hifdzul fudul ini terjadi, karena ketidakadilan yang terjadi oleh sebagian orang Al-As bin Wa'il kepada suku Zubair, orang dari suku Zubair tadi. Lagi-lagi latar belakangnya adalah bisnis. Maka Nabi itu sangat luar biasa. Nabi senang dengan hilful fudul itu. Sehingga dalam slide yang kita lihat ini, kita bisa lihat bersama di situ bagaimana Nabi mengatakan, aku pernah mengikuti perjanjian yang dikukuhkan di rumah Abdullah bin Juda'an, suatu perjanjian yang lebih disukai daripada keledai yang terbagus sekalipun. Andai kata aku diundang untuk perjanjian itu semasa Islam ini berjaya, tentu aku akan memenuhinya. Kenapa? Dulu aja sebelum Islam datang, Nabi senang dengan perjanjian kayak begini. Itu menunjukkan bahwa watak Nabi sebelum Islam dalam bisnis sekalipun, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Lanjut, saya kira itu. Nah, ini baru masuk ini pointer yang kedua, ya, pointer yang kedua itu. Bagaimana sih Nabi itu bisnis sebelum beliau diangkat jadi Rasul? Atau apa saja sih yang dilakukan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Teman-teman yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, jadi kita harus sepakat dan kita harus sama-sama memahami sejarah itu. Nabi kita itu kan yatim, ya, ditinggal wafat dalam kandungan oleh Abdullah ayahnya. Lalu kemudian lahir masih kecil, ditinggal ibunya Aminah. Kemudian dirawat kakeknya Abdul Muthalib, jadi cucu kesayangan. Abdul Muthalib wafat di usia Nabi 8 tahun. Berpindah diasuh oleh Abu Talib, pamannya. Jadi Abu Talib, Zubair, Abbas, itu paman-paman Nabi. Nah, Abu Talib itu profesinya pedagang. Sebenarnya Abu Talib boleh dibilang pedagang yang cukup sukses. Dalam konteks kalau beliau berdagang laku lah, kira-kira begitu. Tidak ada yang rugi. Tapi sayang, Abu Talib ini dalam catatan sejarah disebutkan memiliki banyak sekali anggota keluarga. Nah, bisa dibayangin itu. Bagaimana Abu Talib dengan keluarganya yang banyak, ditambah lagi menumpang seorang keponakan ini, yatim piatu ini. Ya, anak yatim piatu, Rasulullah SAW. Maka suatu ketika kan saya belum cerita itu. Jadi Abu Talib ngawasin, melindungi, merawat Rasulullah di usia 12 tahun. Abu Talib pernah mengajak tuh Rasulullah berdagang ke Syam, ya, ke Suriah, dan ketemu dengan pendeta, ya. Bagaimana kemudian pendeta itu pendeta Bukhairah namanya. Pendeta Bukhairah itu bilang begini, Nabi, keponakanmu itu Nabi, bawa dia cepat pulang. Makanya waktu itu dicatat juga, nah, Abu Talib tidak selesai dagang dengan waktu yang telah direncanakan, langsung pulang. Karena khawatir, kata Bukhairah, kalau orang Yahudi tahu ini Nabi, mereka akan bunuh ini orang. Seperti itu. Ya, luar biasa tuh. Maka itu Abu Talib cepat-cepat bawa pulang. Nah, Nabi kita ini sebenarnya kalau ditanya apa kerjaan Nabi sebelum diangkat Rasul, beliau itu penggembala domba, ya. Ya, dalam riwayat dikatakan Nabi bilang, saya dulu mengembalakan domba-domba bukan cuma punya saya tapi juga orang-orang Mekah. Dari usaha saya itu saya dikasihlah beberapa krish, kita sebut uang-uang receh, ya, uang-uang receh, tidak banyak seperti itu. Nah, karena tidak cukup itulah maka ketika usianya bertambah, Nabi Muhammad SAW berganti jadi pedagang, ya. Ya, Nabi itu berdagang gitu, ya. Kadang-kadang di pasar Mekah, kadang ke pasar Madinah, Hijaz,
kadang ke Yaman, Pasar Ukas, Majnah, Zulmajaz, banyak tuh. Dan yang saya baca riwayat itu Nabi itu dagangan beliau kain kebanyakan, kain ya, menjual kain. Dan salah satu yang membuat Nabi itu terkenal bahkan jauh sebelum beliau diangkat jadi Nabi yaitu Al-Amin, orang yang jujur. Dan Nabi memang dalam hal berdagang sangat konsen terhadap hal-hal yang seperti itu. Jadi di usia 18 tahun juga, kalau tadi di usia 12 tahun, mungkin yang 12 tahun itu yang pertama kali, first time ya, dia pergi, Nabi itu pergi ke Syam dengan pamannya. Ya, tapi di usia 18 tahun, saya salah. Jadi Nabi SAW itu 12 tahun, itu dengan pamannya Abu Talib itu sudah menjualkan barang-barangnya Khadijah. Ya, ternyata sudah dari situ awal mulanya. Dan dari situlah kemudian Nabi kita itu belajar, ya. Nah, belajar ditambah dengan kejujuran beliau, akhirnya Khadijah itu kesemsem ya. Maksudnya apa? Terpesona dengan gelar Al-Amin, jujurnya orang ini. Kan banyak tuh laki-laki yang bilang sama Khadijah, saya aja yang jualkan barang Anda wahai Khadijah, saya aja. Tapi akhirnya pilihan itu jatuh kepada Nabi. Dan permintaan Khadijah supaya Nabi menjualkan, supaya Muhammad SAW menjualkan barangnya, itu tidak langsung ke Nabi loh. Itu tidak langsung ke Nabi. Saya temukan riwayat bahwa ternyata lewat pamannya Abu Talib. Sehingga waktu dalam riwayat dicatat, Abu Talib panggil Nabi Muhammad dipanggil. Jadi setelah 12 tahun terakhir perjalanan itu, ya kan? Ini nanti berikutnya lagi ini ada nih yang mau menjadi sudah dewasa tuh Nabi Muhammad. Kata Abu Talib begini, ya ibnu akhi, wahai anak saudaraku, ana rajulun, saya ini seorang lamalun li. Saya punya harta tapi tidak banyak. Makanya dia pakai lamalun li. Saya tidak punya uang, tidak punya harta. Punya tapi nggak banyak. Ya, wa qad ishtadda zaman alaina. Wahai Muhammad, keponakanmu, kamu lihat keadaan kita sekarang sangat-sangat payah ya. Ya, lagi ekonomi kurang bagus. Wa alhattu alaina sunun munkarah. Ya, kita sudah melewati tahun-tahun yang begitu menyulitkan sampai hari ini. Ya, walaisa lana madah wala tijarah. Kita tidak punya harta, tidak punya gandum, ya, dan lain sebagainya. Wa hadhihi 'ir, ini ada rombongan onta, ya. Wa hadza'ir qaumaka. Kaumuka. Ini rombongan onta kaummu nih. Qad hadara khurujiha ila Syam. Ini rombongan ini mau pergi dagang. Ya. Wa Khadijah binti Khuwailid, dan Khadijah ya, menginginkan laki-laki dari kaum kita, ya, dari kaummu ini untuk jadi perwakilannya menjualkan barang, maka engkaulah pergi ke sana ke dia. Ya. Siapa tahu falau jituha, kalau kau ke sana menemui dia, wa aradta nafsaka, kamu majukan dirimu wahai keponakanku, la asra'tu ilaika wa faddatuka ala ghairika. Kata Abu Talib, saya yakin dia Khadijah pasti akan memprioritaskan engkau wahai keponakanku. Oleh jadi Abu Talib sudah ada sinyal-sinyal itu ya. Ya. Lamma yablughu anka minta, ya oke. Karena kamu sudah terkenal ya dengan kejujuran dan sebagainya. Wa akhafu 'alaika min Yahud. Kalau engkau juga takut dengan peristiwa waktu engkau 12 tahun saya ajak pergi ke Syam dulu. Kamu tentu wahai Muhammad masih ingat keponakan? Dulu bagaimana kita waktu pergi itu tiba-tiba harus pulang cepat karena seorang pendeta Yahudi. Seorang pendeta kemudian mengatakan ini kamu nabi dan kamu harus segera saya bawa pulang. Kalau tidak ketemu orang Yahudi tahu kamu dibunuh. Kalau kamu takut dengan orang Yahudi, apa kata pamannya? La tajid min zalika badda. Sungguh kalau engkau masih begitu wahai Muhammad, kita tidak ada solusi lain. Jadi ceritanya Abu Talib itu bilang begini, wahai Muhammad, ini udah genting ini, berangkatlah dia, jualanlah, berdaganglah, jangan begini katanya, kira-kira begitu ya, jangan gara-gara takut Yahudi itu. Nah, kira-kira pamannya ingin mendorong, ayo dagang, ya dagang wahai Muhammad. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya berdagang. Dengan siapa waktu itu? Dengan Maisarah. Ketemu lagi dengan pendeta. Pendeta itu lihat awan menaungi, macam-macam tanda-tanda.
Sampai pendeta itu bertanya kepada Maisarah, itu siapa? Bla 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 bla. Itu Muhammad namanya. Apakah di kedua matanya ada warna kemerah-merahan? Kata Maisarah, iya benar. Kata pendeta, kalau begitu jangan meninggalkannya. Sebab ia seorang nabi, bahkan menjadi penutup para nabi. Ya. Maka Maisarah dalam riwayat menceritakan, suatu ketika Nabi waktu lagi dagang itu, beliau terlibat dalam perdebatan kecil tentang kualitas barang dagangannya dengan seorang calon pembeli. Lalu pembeli itu bilang begini, pembeli itu mengatakan begini, wahai Muhammad yang dagang, kamu kan yang jual. Kamu bilang kualitas barangmu bagus, saya lihat nggak bagus. Kata Nabi Muhammad, bagus, saya bilang ini saya jujur. Tapi kata orang itu begini, bersumpahlah demi Latta dan Uzza. Jadi memang Nabi waktu itu dagang di Syah itu sudah ada itu, disuruh bersumpah dengan nama Latta dan Uzza. Nabi bilang begini, aku tidak pernah bersumpah atas nama Latta dan Uzza sebelumnya. Aku hanyalah diperintah untuk menjualkan ini. Aku menolak. Nah, jadi itu cerita sempat disampaikan oleh Maisarah. Jadi Nabi kita itu terjaga. Dan Maisarah menceritakan juga, ya, Maisarah menceritakan juga mereka waktu dagang yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kata Maisarah begini, saya sudah hampir 40 apa 20 tahun berdagang mengikuti dagangan Khadijah binti Khuwailid, tapi keuntungan yang kita dapat hari ini wahai Muhammad atas usahamu ini itu kalau diumpamakan dengan yang lain-lain itu sama seperti berdagang hampir 20 tahun dengan keuntungan hari ini. Subhanallah. Ini betul-betul sukses ya. Saya coba cari tulisan riwayat tapi nggak ketemu sayang. Yang saya ingat itu begini. Cara Nabi jualan itu kalau saya nggak salah ingat ya, kita belajar juga, mungkin teman-teman juga pernah dengar fakta ini. Bahwa Nabi itu penjualannya begini, barang ini harganya sekian, modalnya sekian, silahkan mau dibeli kasih untung saya berapa. Nah itu ternyata model cara jualnya Nabi. Nah pertanyaan ini kalau ada yang muncul pertanyaan, apakah cara berdagang yang seperti itu? Nah itu Mas Dedi Eka, nah, kebetulan saya lagi lihat videonya Mas Dedi Eka. Apakah kita harus dari Tokyo? Apakah kita harus jualan model seperti itu, persis seperti gaya Rasul itu? Jadi kalau jualan itu barang modalnya disebutin, terus ngasih orang apa? Kesempatan terserah mau bayar ngasih keuntungan berapa? Boleh nggak kayak gitu? Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau pertanyaannya apakah harus? Itu belum tentu. Karena dalam fikih bisnis, dalam akad-akad bisnis yang dilakukan oleh Rasul itu murabahah murni. Murabahah murni namanya. Sangat murni. Jadi keuntungan margin itu diserahkan kepada orang lain, calon pembeli. Tapi para ulama bilang tidak mengapa kalau Anda menjual barang tanpa harus menyebutkan modal yang antum punya. Tapi di sini berlaku etika. Jadi kalau ada yang nanya ke kita begini, sebenarnya ngambil keuntungan dalam bisnis itu berapa? Kan pernah ada yang nanya sering begitu. Apa 20%, 30%, 50%, 100%? Tidak ada aturan baku, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Tapi ada satu catatan, saya juga lagi nyari, pernah baca tapi hilang. Catatannya, tulisannya katanya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sempat menulis dalam Ihya Ulumuddin satu kalimat mengatakan, tidak mengapa Anda menjual dengan untung yang sedikit, tapi penjualannya dengan kuantitas yang banyak. Daripada Anda menjual dengan harga yang selangit, tapi kuantitasnya dikit. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjut nih ceritanya ya. Jadi kata Maisarah, ini untung besar, wahai Muhammad. Jadi begini kata Maisarah, nanti kalau pas kita pulang, saya usulkan wahai Muhammad, kamu jangan sampai saya ketemu duluan sama Khadijah. Karena kalau saya ketemu duluan sama Khadijah, kalau saya ditanya, pertanyaan Khadijah itu adalah, berapa untung? Kan gitu. Ya saya kan happy, saya bisa sampaikan. Tapi kalau engkau langsung wahai Muhammad yang nyampein, ini menarik gitu lah. Saya cuma baca sampai di situ ceritanya. Ya teman-teman. Saya tidak tahu apa betul dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau mau mengira-ngira nih, pertama Khadijah sudah terpesona dengan kejujuran Nabi. Dipilih menjadi manajer, ya berdagang ke Suriah. Pulang-pulang untungnya luar biasa. Apa nggak tambah jatuh cinta itu?
Ya, apa nggak tambah jatuh cinta Khadijah kepada Muhammad SAW? Dan kita tahu Khadijah yang pertama kali melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kemudian menjadi dalil oleh seorang wanita memajukan dirinya ke pria untuk dinikahi. Nah, tapi kita sudah sampai di situ karena itu nanti ustadz yang lain ya, kajian pernikahan. Ya, seperti saya kajian fikih muamalah. Walaupun menarik sebenarnya, karena orang ketika menikah, unsur muamalahnya sudah mulai harus dihitung mulai dari pertama kali bicara soal mahar. Ya, itu rumah tangga itu nggak bisa dilarikan dari ekonomi. Bicara mahar, bicara walimahannya, mau di hotel mana, mahal apa tidak. Terus bagaimana, apakah harus ngontrak atau beli rumah. Apa investasi, apakah harus ikut asuransi atau tidak. Itu isu-isu rumah tangga yang harus kita jawab hari ini, utama untuk pasangan-pasangan muda. Oke, baik. Saya lanjutkan, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi kemudian menikah dengan Khadijah, kita tahu. Setelah menikah tidak ada riwayat lagi yang saya dapatkan sendiri juga ya, yang cukup terang menjelaskan apakah Nabi berbisnis atau tidak. Tapi yang saya bisa simpulkan ya, saya tidak temukan hadis-hadis, riwayat-riwayat apakah setelah Nabi menikah Nabi masih jalan-jalan pergi ke sana kemari jualan. Saya nggak dapat. Tapi yang saya dapati sebaliknya. Nabi ketika menikah, pertanyaan, Nabi menikah dengan Khadijah usia berapa? Nabi menikah Khadijah 25 tahun. 25 tahun. Khadijah sudah usia 40 tahun ya. Iya begitu. Nah, setelah Nabi menikah dengan Khadijah, saya mendapatkan riwayat-riwayat bahwa Nabi sudah mulai sering berkhalawat, sering menyendiri. Tapi itu jangan sampai salah paham juga. Oh, berarti Muhammad SAW itu dakwanya hidup dari Khadijah. Oh, memang iya. Kalau orang bilang begitu, kita jawab memang iya. Habis hartanya Khadijah untuk mendukung dakwah suaminya, Rasulullah SAW. Tetapi kita harus betulkan juga, Nabi kita itu ketika diangkat jadi Nabi di usia 40, itu silakan baca bukunya Pak Syafi Antonio, ya, yang tentang Nabi sebagai manajer itu, ya. Di situ tertulis bahwa di usia 40 Nabi sebagai pengusaha sudah tidak lagi mendapatkan keuntungan dari aktif income, tetapi sudah sampai pada level passive income. Apa itu passive income? Duduk-duduk saja di rumah, investasinya sudah berjalan, bisnisnya sudah running dengan sendirinya, running well ya, sudah bagus jalan, dan uang itu pundi-pundi itu masuk dengan sendirinya. Jadi jangan bilang Nabi kita itu setelah diangkat jadi Nabi malas-malasan. Salah. Bahwa pertama dakwah Nabi disokong oleh Khadijah totalitas, ya itu betul. Istri Nabi yang pertama itulah yang mendukung dakwah Nabi di awal-awal. Maka jangan heran kalau Nabi itu semeninggal-meninggalnya Khadijah pun beliau sempat bilang, saya rindu, saya cinta kepada Khadijah. Kalimat Nabi itu antum bisa bayangin bagaimana cara Nabi mengungkapkan di hadapan Aisyah sehingga Aisyah itu bisa cemburu kepada orang yang sudah meninggal. Ya coba, antum bisa ngebayangin nggak gimana ekspresi, intonasi, gaya bahasa, mimik Rasul ketika mau membicarakan aku cinta kepada Khadijah. Sampai-sampai orang hidup bisa bisa cemburu kepada orang yang itu bisa menunjukkan satu bukti bahwa cintanya Rasul kepada Khadijah yang luar biasa, yang mendukung di awal-awal itu sangat-sangat luar biasa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahwa Nabi kemudian diangkat jadi Rasul, Nabi sudah tinggal mengatur manajemen keuangan, dan Nabi dalam berbisnis itu ternyata kalau saya lihat ya, tidak berorientasi pada keuntungan duniawi. Bahkan sebelum beliau diangkat jadi Nabi. Ada satu riwayat namanya, riwayat yang diceritakan oleh Abu Sufyan, bahwa Abu Sufyan ini kan dedengkot, orang besar, orang hebat. Dia pernah memimpin satu kafilah dagang dari Mekah, bawain dagang-dagangan barang orang, modal-modal orang, termasuk modalnya Nabi Muhammad. Ketika beliau, Abu Sufyan ini pulang, ketika balik Mekah, Nabi Muhammad langsung datang ke rumah. Apa yang Nabi Muhammad tanya? Kata Abu Sufyan, saya baru ketemu orang, selama saya jadi manajer broker dagang, bawain modal orang ke luar, terus saya pulang. Biasanya orang kalau datang ke saya, yang dia tanya pertama apa? Mana uang saya, berapa untungnya, saya dapat berapa.
Tapi saya baru ketemu orang yang namanya Muhammad. Ketika dia datang ke rumah saya baru nyampe dari luar kota. Yang dia tanya apa? Apa kabar wahai Abu Sofyan? Sehat enggak? Ya, dia tidak sedikit pun menanyakan tentang hartanya yang ada di tanganku. Subhanallah. Ya, jadi itu sudah kita bisa buktikan ya. Sebelum Islam datang, karakter Rasulullah SAW dalam berbisnis sudah menunjukkan tidak berorientasi pada keuntungan duniawi. Ya, itu yang harus kemudian kita jadikan pelajaran. Next, saya kira kita harus lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, ini sistem perdagangan sebelum Islam. Ini model-model lah ya. Jadi, saya lupa. Jadi, apa saya salah tulis ya? Ini sistem perdagangan pra-Islam. Jadi ini setelah Islam datang ya? Ya, betul ya? Setelah Islam datang ya? Betul ini ya, pra ini ya? Jangan sampai saya salah judul. Betul nggak? Oh, ini atau maaf, Kata pra itu betul nggak ya? pra itu sebelum ya? Atau Sebelum atau sesudah? sebelum? Sebelum. Kalau begitu dihapus kata pra itu. Oh, oke. Itu kita hapus kata. Ya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman sudah bisa paham ya. Nanti kalau slide-nya tinggal diperbaiki sama teman-teman pakai Foxy. Foxy itu tinggal di-delete. Jadi gini. Jadi setelah Islam datang, ada 3 Islam apa ya bahasanya itu? Melihat ya, memperlakukan kepada model-model dagang jahiliyah. Jadi yang pertama bukan hanya soal bisnis sebenarnya. Saya kasih contoh, makanya saya kasih contoh yang model atasnya itu kayak puasa Asyura. Jadi model pertama, Islam itu mengakomodasi, tidak ada yang dirubah. Tidak ada yang dirubah sama sekali. Jadi yang sudah kebiasaan baik di jahiliyah, ketika Islam datang, ya itu berjalan begitu aja, nggak usah dirubah-rubah. Contohnya misalkan puasa Asyura. Puasa Asyura itu kan sebelum Islam. Sudah ada, orang-orang sebelum Islam datang sudah puasa Asyura. Makanya kita lihat hadis puasa Asyura. Ketika Nabi tanya, kenapa kalian puasa? Kata mereka, ya ini puasanya Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Maka kata Rasulullah SAW, ini kami lebih utama. Maka puasa Asyura itu diterima dan tidak dirubah sama sekali. Nah, kalau dalam bisnis syirkah, model-model bisnis syirkah itu artinya model-model korporasi, kerjasama. Itu nggak dilarang sekarang sampai hari ini oleh Islam. Yang kedua adalah sebaliknya, total reviews. Ditolak benar-benar. Misalnya, kebiasaan anak angkat di zaman sebelum Islam, setelah Islam datang nggak boleh. Bahkan kasusnya kejadiannya Zaid bin apa itu ya, yang diangkat Nabi menjadi anak. Akhirnya dikembalikan lagi. Nah, model-model ini, jual beli yang saya ceritakan tadi, itu ditolak semuanya. Jual beli munabaza, jual beli mulamasa, kata laki rukban, riba, jual beli apa lagi. Pokoknya semua yang ada unsur-unsur penipuan, kezaliman, itu ditolak oleh Islam. Simple. Nah, yang ketiga adalah synchronization atau modification. Misalnya kalau model pernikahan, kita tahu ya, dalam Islam itu, di jahiliyah itu, model pernikahan itu kan banyak tuh ya. Ada model, tadi ini udah kita jelaskan tadi, ada istibda, ada rahtun, poliandri, badal, tukar-menukar tanpa ada perceraian. Macam-macam. Nah, dari sekian banyak pernikahan itu yang disisa, yang diterima adalah yang hari ini kita lihat pernikahan, model pernikahan seperti hari ini. Jadi tidak, misalkan ada 5 model pernikahan, yang 4 itu batil, sudah ditolak, yang 1 itu ikutkan lagi. Nah, gadai. Saya kasih tanda tanya juga, saya lagi mengira. Begini, gadai itu, gadai ya. Oke, jaminan gadai. Oke, dulu itu orang kalau perlu uang, akhirnya konteksnya pinjam-meminjam. Ya. Bentar saya terima telepon. Assalamualaikum. Kenapa, Mi? Halo? Belum. Abi belum. Masih lama ini. Iya. Abi kan tidak ada itu. Kan lagi ngisi. Kan tidak ada tugas. Masih lama.
Sorry, mohon maaf. Ya, ini memang lagi ada acara keluarga bersamaannya. Oke, saya lanjut next saja. Nah, teman-teman dirahmati Allah, saya kira saya mohon maaf ya, ini mungkin kita bisa cepatkan supaya bisa dua-duanya tidak ada yang terlewati. Prinsip bisnis dalam Islam ini yang kemudian kalau kita ditanya bagaimana sekarang dengan bisnis dalam Islam, ya ini prinsip persaudaraan, artinya ya harmonis, saling menolong, memberi manfaat, ya bisnis akad-akad yang sharing ekonomi, ya seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Yang kedua prinsip keadilan, ya dalam bisnis itu ya letakkan aturan, ya tidak boleh ada unsur riba, tidak boleh ada zalim, tidak boleh judi, goror, yang lain-lain yang haram nggak boleh. Kemudian prinsip kemaslahatan, ya prinsip kemaslahatan ini bukan hanya duniawi tapi ukhrawi, material, spiritual, individual, kolektif, semua harus diperhatikan. Nah, yang berikutnya adalah prinsip keseimbangan. Sektor privat tidak boleh melupakan sektor publik. Aspek material, spiritual. Keuangan juga harus ada real. Bicara bisnis, jangan lupa ada sosial. Bicara soal pemanfaatan, jangan lupa isu-isu lingkungan. Nah, transaksi syariah, bisnis-bisnis dalam Islam, tidak boleh hanya mementingkan keuntungan kepada pemilik-pemilik tertentu. Ya harus semuanya. Dan yang terakhir adalah prinsip universal. Prinsip universal itu Islam tidak boleh membatasi, tidak ada larangan kita berbisnis dengan siapa saja. Nabi pernah berdagang dengan orang Yahudi, Nabi pernah berhutang kepada orang Yahudi. Itu menunjukkan bahwa tidak ada larangan sama sekali. Yang ada adalah ketika kemudian bisnis-bisnis itu mencederai prinsip-prinsip Islam yang sudah ditetapkan. Next, saya kira kita akan sampai kepada kesimpulan, dan mohon maaf kesimpulannya masih titik. Saya belum bisa mengata-ngatainya, tapi kurang lebih bahwa kita bisa diskusi, ya bagaimana kemudian Islam datang itu bukan kemudian menolak apa-apa yang sudah bagus, tapi itu diakomodir, diperbaiki, disesuaikan. Bahkan sampai hari ini dengan adanya Islam, mana pintu ijtihad dibuka lebar, hal-hal yang belum terfikirkan di zaman Rasul, belum terjadi dulu, itu bisa diberikan solusinya lewat Islam. Sepanjang pintu ijtihad, pintu cari solusi itu masih dibuka dan tidak ditutup. Begitu saja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas materinya. Mungkin berikutnya dari teman kita bisa buka sesi pertanyaan. Ada dari mungkin dari kalau ada teman-teman yang ada pertanyaan bisa ditulis di chat. Jika tidak ada, mungkin dari saya dulu. Ya, silakan. Tadi mana ya? Tadi ini ada pertanyaan di chat Mas Alim, ya. Tapi baru ya, masih ngetik. Oh ya. Antum dulu lah yang nanya. Baik. Saya tertarik tadi yang mengenai pasar di sebelum Islam, ya. Ada berbagai praktik yang sekarang praktik yang ketika di zaman Nabi dipraktik di pasar-pasar bangsa Yahudi yang kemudian karena berlawanan dan prinsip Islam, kemudian Nabi membuat pasar baru, ya. Itu contoh-contohnya yang mungkin masih ada di zaman sekarang itu apa, ya? Oke. Saya kira kasus, ya saya langsung jawab ya Mas Safian, ya. Baik. Saya kira cerita tentang apa yang dilakukan oleh Nabi itu bisa kita ambil nilai substansinya. Apa nilai substansinya? Bahwa saya belum menceritakan itu sampai selesai. Setelah Nabi bikin pasar Muslim, hanya butuh 8 bulan. Pasar-pasar yang lain itu, yang Yahudi yang 5 pasar itu tutup semua. Kenapa?
Karena konsistensi umat Islam datang ke pasar Muslim. Ya, jadi memang ada dua unsur. Ada unsur memang pertama patuh terhadap Nabi, dan saya yakin betul bahwa di mana orang itu menemukan keadilan, di mana orang itu menemukan kenyamanan, di mana orang menemukan keramahan, orang akan ke situ dengan sendirinya. Jadi sebelum dia bicara soal isu agama, saya yakin sekarang begini aja contoh sederhananya. Kita beli di warung Muslim, tapi penuh dengan emosi, marah, tidak ramah, kan gitu ya? Marah, tidak ramah. Tapi kalau kita belanja di tokonya orang yang sebelah, dia dengan senyum, ya betul ya? Dia dengan penuh totalitas. Lama-kelamaan apa yang dalam hati kita? Ya kan kita akan ke sana dengan sendirinya. Nah, substansi yang pertama yang bisa kita ambil, kita perlu memperkuat. Ya, kita perlu memperkuat institusi-institusi ekonomi umat agar kemudian kita dukung dengan sepenuhnya. Ya, seperti itu. Saya kira itu. Ya. Terima kasih penjelasannya. Ini ada pertanyaan dari Mas Alim dulu ya. Oke, ini ada ciri-ciri ya Nabi Muhammad dari Mbak Sri. Oh, iya. Ya, itu kalau saya sepengetahuan saya awan menaungi ya. Kemudian salah satu ciri juga saya lupa apakah pendeta Bukhairah yang dengan Maisarah atau yang dengan Abu Talib. Tetapi waktu itu ada satu hal yang diuji oleh pendeta itu. Pendeta itu ngasih makanan, kemudian Nabi Muhammad tidak mau makan sebelum mengetahui makanan itu sedekah atau bukan. Ternyata Nabi Muhammad, ketika Bukhairah bilang bukan, ini bukan sedekah, ini hadiah, baru mau dimakan oleh Nabi Muhammad SAW. Memang seorang Nabi itu tidak boleh menerima sedekah. Nabi dan keturunannya seperti itu, Ahlul Bait tidak bisa menerima sedekah. Nah, itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Ustadz. Mungkin berikutnya. Mas Ali ini ada. Iya. Apakah halal berbisnis ayam yang dibesarkan secara tidak benar? Apa itu secara tidak benar? Misalkan pemberian antibiotik karena ada risiko menyebabkan antibiotik resistensi. Ya kalau dari awal kita sudah tahu bahwa unsur-unsur yang kita masukkan itu unsur yang haram, baik dari zatnya ataupun membahayakan orang yang memakan daging itu, saya kira itu menjadi tidak halal. Ada kaidah fikih ya. Misalkan kaidahnya berbunyi apa itu ya? Aduh, lupa kaidahnya. Bahwa sesuatu yang terbuat dari yang haram, ya maka menjual, memakan benda itu termasuk bagian dari yang haram itu sendiri. Ya, berarti. Wallahu a'lam bishawab. Tadi Mas Dedi raise hand. Mas Dedi itu siapa tadi? Iya. Mohon maaf Mas Dedi. Silakan Mas Dedi, ada pertanyaan. Mungkin mute-nya di unmute terus. Mas Dedi Eka dari Tokyo ada. Oh, tidak ada. Oke. Sudah kedengar? Terdengar. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum, Ustadz. Terima kasih tadi atas materinya, sangat menarik. Ada dua pertanyaan ya. Pertama terkait dengan sahabat Rasul ya, Utsman bin Affan ya. Mungkin Ustadz bisa cerita nggak ya bagaimana Utsman bin Affan itu bisa kaya raya lah istilahnya pada zamannya itu. Nah ini mungkin bisa jadi inspirasi bagi kita. Nah satu lagi terkait dengan mungkin yang terkini ya, tadi sempat juga dibahas tentang saham dan juga mungkin yang belakangan ini ya terkait dengan NFT ya, non fungible token, di mana sekarang digital sudah bisa memiliki aset yang nilai ya, betul. Nah sikap kita sebagai Muslim itu bagaimana? Khususnya saya ingin yang NFT ya, bukan saham. Kalau saham sudah jelas, sudah ada aturannya. Nah ini untuk yang aset digital ini. Aset digital seperti apa? Ya, bentuknya? Sebenarnya ada dua tipe ya. Kalau yang crypto coin mungkin sudah jelas ya. Nah, sudah jelas. Sekarang belakangan ini ada aset semacam art atau nilai seni. Oh, nilai seni, terus? Yang berupa digital dan itu dengan teknologi yang seperti blockchain itu bisa mendapat dibuatkan itunya, nilainya gitu. Nilainya artinya kalau orang mau unduh atau orang mau duplikasi, ya kasihlah kayak gitu ya. Ada inilah semacam copyright-nya. Termasuk juga rumah yang desain tertentu di dunia digital pun ternyata sudah mulai mempunyai aset lah, nilai gitu. Iya. Nah, itu bagaimana? Istilahnya saya lupa itu, dipatenkan.
Ya, mirip gitu, copyright lah gitu lah. Iya. Tapi ya itu mirip. Kalau kita punya di dunia itu kan ada sertifikat tanah ya Ustaz ya. Iya. Nah, di Iya. dunia digital ada semacam Ada sertifikat juga juga. seperti itu ya. Nah, Walaupun saya seperti belum itu. pernah lihat ya. Ya, Menarik. betul. Baik, saya coba jawab secara cepat Baik. ya. Ya, Jadi yang pertama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berdagang yang saya tahu satu, pertama karena Allah. Yang kedua membagi menjadi 3 bagian. Kalau dapat keuntungan 3 bagian itu langsung dipisah. Sepertiganya untuk modal kembali, sepertiganya untuk dimakan, sepertiganya untuk sedekah. Bahkan dalam beberapa cerita yang lain tidak sepertiga, banyak sekali ya. Abdurrahman bin Auf itu ingin miskin tapi nggak miskin-miskin. Ya, dia bersedekah dengan jumlah yang luar biasa, ya, dengan kepentingan umat, tapi Allah malah mengkayakan kembali, ya, sehingga bingung mau miskin kayak gimana nih. Nah, saya kira yang bisa kita tiru dari Abdurrahman bin Auf, tentu saja kalau nilai kerja keras, saya kira pastilah itu nggak mungkin dong tiba-tiba jadi soleh saja langsung jadi kaya. Harus ada unsur-unsur kerja keras, ada unsur-unsur kepakaran. Buktinya adalah waktu Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan saudaranya di Madinah waktu pertama kali datang. Nah, temannya itu, sahabatnya itu, saudaranya itu bilang, kamu mau harta saya bagi 2. Tapi kan jawaban Abdurrahman bin Auf simpel, enggak, saya mau pasar. Itu menunjukkan bahwa Abdurrahman bin Auf punya skill tentang pasar, punya skill tentang menjual, skill tentang berdagang. Nah, skill-skill itu yang harus kita juga ikutin, bukan hanya sekedar soleh tadi. Oh, kalau bicara soleh kan itu setelah kemudian ada kayanya gitu ya. Tapi begini maksud saya, itu juga penting untuk kemudian diperlihatkan kepada Allah. Ini adalah hal yang menarik. Bagaimana kemudian mental menjadi orang kaya itu sudah terlihat sebelum menjadi kaya yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Itu ya, saya jawab yang pertama ya. Yang kedua adalah ini ya, azan. Yang kedua adalah teman-teman dari rahmati Allah, kalau kripto sudah jelas. Nah, itu hak paten. Saya kira fatwa yang saya pernah baca atau kita bisa lihat, bisa kita akses, itu membolehkan ada hak-hak paten ya. Jadi menghargai kepemilikan ide dan lain sebagainya. Saya kira itu tidak ada masalah, itu diakui ya dalam Islam ya, walaupun sebahagian juga berpendapat itu tidak perlu. Ya, itu tidak perlu dipatenkan seperti mana Dr. Yusuf Al-Qardawi yang dimana bukunya itu boleh diterjemahkan, boleh dibahasakan, boleh diperjualbelikan, dan beliau tidak dapat untung sedikit pun. Ya, nah yang menarik adalah sebenarnya bisa kemudian diusuli dengan ditengahi dengan wakaf. Wakaf itu luar biasa loh. Ada namanya wakaf temporari. Apa itu wakaf temporari? Wakaf yang berbatas waktu. Jadi misalkan Mas Dedi punya satu paten, Mas Dedi waktu hidup bilang begini, ini saya wakafkan, semua keuntungan dari benda ini, dari paten saya ini, semua umat. Tapi kalau saya meninggal, maka wakaf saya ini, paten saya ini berubah menjadi harta waris. Menjadi harta waris, wakafnya selesai. Itu ada gitu sekarang. Ya, jadi namanya wakaf temporari. Nah, itu. Saya kira itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Mas Dedi. Ya, ini memang luar biasa, di bawah ada arisan keluarga juga. Ya. Terima kasih. Silakan, yang berikutnya tadi siapa? Ada tangan ya Mbak Yeti, tapi udah nggak apa-apa. Ya. Oh, gini ada yang bertanya di chat ya? Assalamualaikum. Mbak Yeti ya. Nah, itu maaf, boleh Mbak Yeti dulu saja. Tadi sebelum di chat saja. Jazakallah Ustaz. Ini saya tadi sebetulnya mau nanya tentang wakaf itu Ustaz. Ada pada wakaf temporer dengan wakaf produktif. Nah, untuk kontekstual kejepangan itu kan waktu itu pernah ada tawaran untuk membuat hotel Islamik berdasarkan wakaf produktif gitu, tapi banyak sekali kendala dalam kontekstual kejepangan Ustaz. Karena di sini kita terkait dengan hukum-hukum yang juga harus disesuaikan dengan hukum kejepangan gitu Ustaz. Terus yang kedua pertanyaannya adalah tentang bisnis pendidikan. Sorry. Pertanyaan pertama saya belum dapat. Tentang ini wakaf produktif Ustaz. Oh, tentang wakaf produktif. Pertanyaan spesifiknya apa? Untuk kontekstual di minoritas yang dia terkait dengan hukum. Oh, minoritas tentang lokalitas lah. Iya, oke, dengan soal siap, paham. Terus yang kedua Ustadz tentang bisnis pendidikan. Nah, itu tadi Ustadz kan bilang keutamaan memberikan kemaslahatan dan keadilan gitu. Nah, kita sebetulnya ingin seperti itu, namun pada kenyataannya itu ada yang namanya audit ya, audit bisnis, kemudian
eh, akan ada kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang sebetulnya kalau mungkin di Indonesia itu independen sekolah gitu misalnya membuat apa-apa. Nah itu seringkali menjadi dilema gitu antara laporan yang harus diberikan kepada pemerintah dan juga kemaslahatan dan keadilan yang ingin kita sebarkan kepada masyarakat di Jepang ini. Dan sebenarnya saya terlibat dalam pendidikan Islam begitu. Mohon penjelasan setelah itu. Oke, saya coba nangkap ya. Saya coba nangkap dua pertanyaan. Pertama bahwa beberapa niat baik kita misalnya dalam konteks soal ini wakaf, tapi terkendala dengan aturan-aturan yang ada di Jepang. Saya kira kita kemudian akhirnya harus mau tidak mau tunduk kepada aturan itu, Mbak Yeti ya, bahwa itu berarti dalam keadaan kita belum memiliki kemampuan yang seutuhnya. Ya, dalam bahasa fikihnya berarti kita masih terkendala dan itu insya Allah bisa dimaklumi dan bisa ditoleransi dalam agama bahwa keinginan baik kita ternyata belum berbanding lurus dengan kebijakan minoritas, dengan apa yang kita alami sebagai minoritas, ya. Dan saya kira itu ma'fu anhu, dimaafkan ya. Itu yang pertama, bahwa ya kita tidak boleh kemudian melawan aturan yang ada. Itu bagian dari resiko hari ini atau fakta hari ini. Yang kedua soal institusi pendidikan, bagaimana dengan laporan, audit, sementara saya belum nangkep betul yang nomor 2 ini, tapi yang saya tangkap adalah bagaimana kemudian antara kita melaporkan dengan yang sejujurnya atau kemudian kita mengkeep beberapa informasi dengan alasan semata-mata agar supaya institusi pendidikan tersebut tetap Iya betul Ustaz, ya. Ya, betul kan? Betul ya? Iya, betul. Bahwa agar institusi itu tetap berjalan. Nah, saya kira memang ini dia dilematis, sangat dilematis. Di sini memang perlu pencernaan yang luar biasa ya, didiskusikan dengan baik. Apakah kemudian hal-hal yang tidak disampaikan secara utuh itu adalah hal-hal yang sangat-sangat urgent, yang sangat-sangat sakral, yang ada kaitannya dengan isu moral dan lain sebagainya, atau hal-hal yang masih bisa ditolerir dalam konteks kemudian menjaga agar supaya pendidikan ini terus bisa memberikan manfaat bagi orang-orang sekitarnya. Nah, di sini memang saya tidak bisa menghukuminya secara general ini. Kita harus menilainya kasus per kasus, ya, kasus per kasus. Ya, tapi boleh kita ambil hipotesa paling buruk, ya mungkin ada satu waktu kemudian kita terpaksa harus kemudian memilih untuk tidak menyampaikan informasi seutuhnya dengan janji atau dengan syarat bahwa kita berjanji memperbaiki hal itu dan tidak berusaha untuk mengulanginya lagi. Ini kurang lebih sama seperti di zaman Nabi, orang yang berzina ketika dia datang mengaku kepada Nabi memberikan arahan, nggak usah datang ke saya, kamu sudah cukup bertobat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Saya kira itu mungkin bisa ditarik kiasnya ke sana ya, bahwa jangan sampai kejujuran kita, kejujuran yang kemudian malah tidak mendatangkan, bukan manfaat malah mudarat. Akhirnya sekolah itu ditutup dan lain sebagainya. Nah ini tidak bisa dihukumi secara general, perlu dibicarakan dengan detail, perlu diambil keputusan-keputusan yang bijaksana. Kalaupun kemudian tidak mau menyampaikan, harus ada poin-poin yang disepakati. Jika ternyata terulang lagi, maka harus ada pengelolaan ataupun penyikapan yang lebih daripada yang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang itu bisa saya jawab, Mbak Yati. Jazakallah Ustaz. Dari pertanyaan berikutnya mungkin dari chat saja ya. Baik. Belum ada tanda tangan lagi. Saya baca ya. Iya. Langsung saja. Yang dilakukan Rasulullah SAW di awal dulu setelah membangun masjid, membangun pasar. Untuk kita yang di Jepang, di mana kondisi mirip zaman awal dakwah, setelah banyak masjid berdiri di Jepang, apakah umat Islam sebaiknya mulai membangun pasar ekonomi umat yang kuat? Bagaimana langkah nyatanya? Saran kami untuk jamaah umat Islam di Jepang seperti apa? Saya kira memang semangat itu ya silahkan ditumbuhkan, tetap ada, nggak ada masalah. Cuman mungkin skalanya bisa berbeda atau skalanya bisa diawali dari yang kecil dulu. Ya kan seperti itu. Jadi definisi pasar itu tidak mesti langsung
yang difikirkan adalah pasar yang besar, pasar yang luar biasa, tapi bisa diawali dengan kondisi-kondisi yang reliable yang bisa dilakukan saat ini. Nah, apakah halal mendapat income dari iklan di YouTube? Wah, ini belum pernah ada yang nanya ke saya juga belum pernah jawab ini. Ya kan? Tapi kalau boleh saya jawab, kalau iklannya itu iklan yang dilarang agama, saya kira itu perlu dipertanyakan ya. Saya kira itu penting ya untuk berhati-hati bagaimana kemudian mendapatkan sumber-sumber harta dari tempat-tempat yang baik, dari cara-cara yang benar. Izin bertanya lagi, disebutkan salah satu ciri bisnis jahiliyah adalah komoditi dikaitkan dengan agama. Sebenarnya bukan dikaitkan dengan agama, ya, tetapi itu adalah fitrah manusia, ya, bahwa kemudian ketika bisnis itu disentuh dengan sentuhan agama, dia memberikan nilai value added. Nah, untuk membawa masalah ini hanya dua kemungkinan. Pertama, kita tidak hanya membawa nama agama, tidak memberikan servis yang baik, tidak memberikan pelayanan yang baik, atau sebaliknya, kalau kita berani membawa nama agama, maka yang harus betul-betul kemudian kita lakukan adalah memberikan bukti yang kuat bahwa dengan membawa isu agama, membawa pengelolaan berdasarkan agama, hasil yang diberikan malah lebih untung daripada konvensional. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau bicara mana yang unsur penipuan, kita sebagai umat harus cerdas. Tidak boleh berinvestasi hanya berbekal nama kampung kurma. Karena ada nama kurma ini pasti syar'i. Tidak bisa. Unsur-unsur manajemen risiko harus kita pahami. Kita harus tahu. Bicara soal legalitas tanah, bicara soal legalitas rumah, dan lain sebagainya, itu harus kita tahu. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terkait UYM ini, wallahu alam, ini saya tidak mau jawab. Ustadz Yusuf Mansur itu ya, UYM. Wallahu alam. Karena saya tidak tahu ujung pangkalnya. Informasi, data tidak ada di saya. Jadi masih hanya saya hanya akan berhipotesa saja. Nauzubillah, nanti jawaban saya malah sepihak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustadz. Ini ada pertanyaan yang terlewat kelihatannya. Dari saya bacakan. Soal apa? Halal berbisnis ayam. Apakah halal berbisnis ayam? Anti bisnis cek. Iya, itu yang nomor 2. Banyak mengandung kolesterol, apa kita harus melabeli makanan secukupnya? Ya enggak ada masalah, bagus. Taruh aja label itu, ya kan? Bahkan itu sebenarnya bisa menjadi strategi bisnis. Jadi ketika orang suka makan cake, keinginan orang makan cake itu diikuti oleh tokonya, penjualnya dengan bimbingan seberapa besar yang harus dia makan. Itu kan menjadi strategi yang sangat menarik. Jadi dia punya kedekatan, dia merasa aman. Pengetahuan dia yang tidak ada tentang soal komposisi, soal kandungan gula, soal macam-macam akan dijawab dan diselesaikan di tempat itu saja. Ya Pak, Bapak hanya boleh beli sekian. Kan menarik gitu ya. Jadi saya kira itu bukan sebuah masalah, tapi itu dianggap menjadi peluang yang luar biasa bahwa industri halal adalah industri bukan hanya sekedar halal secara agama. Definisi industri halal itu adalah industri halal yang ya secara agama dan sehat serta berkualitas. Nah, kata sehat dan berkualitas turunkan kepada salah satunya melalui label komposisi, label nasihat bimbingan konsumsi yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Terima kasih banyak Ustaz. Kita masih ada 20 menit ya, tapi di Indonesia kondisinya bagaimana? Saya ini sudah azan ya, saya udah azan dan memang sudah masuk azan zuhur dan memang di bawah di lantai 1 memang lagi ada pertemuan keluarga besar. Dari awal saya belum muncul ke bawah nih. Oh. Udah ditelepon tapi saya bilang mohon maaf saya masih ini. Kalau misalnya istirahat dulu 5-10 menit tidak apa-apa ya mungkin kalau menurut saya. Oh gitu. Kalau memang masih ada saya masih bisa. Kalau sudah enggak ya masih ada yang mau didiskusikan? Monggo. Kalau soalnya kalau sekali saya turun nggak enak naik lagi. Pasti akan nggak enak kan untuk naik lagi, nggak enak. Monggo. Kalau dengan Maaf, ada sebenarnya pertanyaan yang seksi sebelumnya ya, tapi belum dijawab dari Mas Ridwan di Ciba. Boleh nggak Ustadz nanya di sini tentang ya saya bacakan ya. Di Jepang, konsep-konsep Islam yang tidak sesuai tuntunan menjadi tantangan dakwah pada orang sendiri ya, kepada orang Islam.
tuntutan dakwah. Contohnya berjilbab tidak wajib kan di Jepang, terus ada seruan untuk ikut acara LGBT ya di sini. Terus ada makanan yang bercampur dengan daging haram tapi halal. Belum lagi soal budaya dan lain-lain. Tahap-tahap dakwah memang dilakukan, namun secara rinci bagaimana strategi yang pas untuk menghadapi orang-orang yang membawa paham seperti ini. Ini jadi... Ya. Saya kok nggak baca di chat ya? Ada di chat ya? Nah, ini yang pertanyaan sebelumnya tersisa, Ustadz. Oh iya. Baik. Jadi ini ada masalah ya. Bagaimana kemudian itu datangnya dari orang Islam sendiri ya? Iya. Jadi as-sira' bainal haq wal batil, pertempuran antara yang hak dan batil itu sampai yaumul kiamat tetap ada, Mas Aulia. Dengan mengambil setting dan berbagai macam bentuk ya. Nah, oleh karena itu hal yang harus kita lakukan tentu saja adalah selain memperkuat diri kita pribadi, tentu saja bagaimana kita memberikan alternatif lain atau solusi-solusi dari masalah yang dihadapi. Ya, bisa jadi orang melakukan itu karena dia tidak punya alternatif, atau dia tidak punya cadangan kegiatan yang lain yang harus dia lakukan yang lebih baik daripada itu, sehingga akhirnya dia harus terikut-ikut. Ya, bisa saja dia kesendirian di daerah, di negara asing, dan ternyata ya di tengah kesendirian dia, yang mendekati dia, nauzubillah min dzalik, adalah orang-orang yang seperti itu. Ya kan? Nah, disinilah kemudian tantangan kita untuk tidak hanya menunggu, tetapi menjemput bola itu. Ya, menganalisis, mendata, menganalisis, mengetahui masalah siapa saja. Kira-kira hampir sama misalnya seperti bagaimana kita mengaktifkan jamaah di masjid kita masing-masing di Indonesia. Yang dilakukan oleh Masjid Joko Karian, dia punya data, dia tahu siapa jamaahnya, masalahnya apa yang dihadapi. Jangan-jangan dia punya masalah keuangan, jangan-jangan dia punya masalah kesehatan. Kalau itu masalah tidak diselesaikan yang ada di depan matanya, maka dia pasti akan mencari solusi. Kalau solusinya dia dapat yang benar, ya alhamdulillah. Tapi kalau solusi yang dia dapatkan tidak yang benar, dan hanya itu yang dia lihat, maka apa boleh buat, dia akan memilih itu. Sekali lagi saya ingatkan kepada diri saya pribadi, bahwa dakwah itu ternyata akan meminta dari kita waktu, akan meminta daripada kita harta, meminta daripada kita pikiran, dan itulah yang barangkali akan menyelamatkan kita semua dan bisa mendapatkan mencicipi surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu saya tidak akan menyalahkan orang lain. Karena kalau kita bilang, oh mereka yang salah, mereka begini. Memang begitu Allah ciptakan tantangan itu. Coba kalau Allah ciptakan dunia ini isinya orang benar semua. Nggak seru kan? Ya kan dalam ayat Al-Quran itu ada. Bahwa sengaja kami ciptakan ini agar kalian punya pekerjaan itu. Agar kalian bisa mendulang pahala dari dakwah itu. Oleh karena itu saya ingin sekali lagi menjawab, mengulangi bahwa silahkan dipikirkan, silahkan didekati, silahkan diturunkan apa sebenarnya kendala yang harus kita selesaikan. Maka skala prioritas juga mungkin perlu diperhatikan, skala prioritas. Jangan-jangan kita fokus kepada orang yang jaraknya jauh di sana, sementara yang di dekat itu terlewati. Jadi skala prioritas daerah, skala prioritas jarak, skala prioritas waktu, skala prioritas kekuatan, itu juga harus kita pertimbangkan masak-masak di dalam rangka kebaikan ini. Saya kira itu Mas Aulia, wallahu alam bisawab. Jazakumullah khair Ustaz. Iya, sangat membantu. Hai. Terima kasih, Masya Allah, Mas Aulia ya, berjuang di Jepang. Baik, kumaha, Kang Mas siapa? Mungkin Mas Hafian. mungkin kalau ini ya sudah Ya lebih cepat. ya, mungkin lebih cepat saja ya mungkin kalau begitu. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya dalam acara ini. Berikut dari panitia ada penyerahan simbolis mengenai sertifikat penghargaan dari panitia. Iya. Terima kasih. Saya share screen. Ya, saya terima sertifikat. Luar biasa. Berikutnya mungkin untuk dokumentasi kita akan mengadakan foto bersama sebentar, Ustaz. Bagi yang bisa menyalakan kamera dimohon untuk menyalakan kameranya. Dan berikutnya ini kami serahkan ke tim dokumentasi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini nanti ada 3 kali pengambilan foto ya. Tunggu yang bisa menyalakan kamera. Dinyalakan sebentar. Oke.
Oke, ini saya ambil yang pertama. 1, 2, 3. Ada Mas Anom. Yang kedua. Oh, lagi musim dingin ya di sana, Masya Allah. Lagi di jalan, Ustaz. Iya, Ini, Mak. hati-hati. Nah, Dan yang ketiga. lagi salju ya, Masya Allah. Saljunya belum turun, Ustaz. Oh, belum turun. Jazakumullah khair. Sehat Terima ya. kasih. Iya, Ada Mas makasih, Mas. Davian. Ya Allah, alhamdulillah. Mas. Siapa lagi yang? Oh, ada Mas. Siapa lagi yang saya kenal di sini? Ada Ustaz, insya Allah. Sultan. Ustaz. Sultan. Ya. IPB. Oh ya, yang mana wajah antum? Di Pimnas Ustaz dulu. Oh gitu, Masya Allah. Berkah. Allah. Insyaallah, alhamdulillah banyak yang itu kayak. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama. waktunya. Apakah saya boleh undur diri? Ya, terima kasih Baik, banyak Ustaz. terima kasih semua Bapak Ibu yang saya lihat videonya, Pak Aksa, Pak Aulia, ya, Pak Alfian, Pak Anom, Pak Muflihatul, dan semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di suasana dan tema yang berbeda. Terima kasih sekali lagi ibu-ibu semua, mbak-mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, kembali lagi secepatnya, insyaallah. Akhir kata ya dari saya moderator, semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan Allah memberi kita kemudahan untuk mempraktekannya ya. Dan sebagai moderator saya minta maaf atas segala kekurangan diri saya. Saya kembalikan kepada MC Mas Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih banyak pada Saudara Hafian. Untuk acara selanjutnya akan dimulai pukul 3. Jadi dipersilahkan pada seluruh anggota untuk beristirahat, baik untuk sholat asar ataupun kegiatan lainnya. Baik, ditunggu kembali pada pukul 3. Terima kasih. Izin live.